الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الكرام ولمشايخنا إن الله ينبغون بأسرارهم وأنوارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di waktu yang mulia, hari yang mulia, bulan yang mulia, tempat yang mulia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan, haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memberitahu, menganjurkan kepada kita orang-orang yang berpuasa untuk mengerjakan atau untuk melaksanakan sahur. Nah, jadi ada sebahagian orang manakala bangun mereka waktu sahur kada bersahur. Ada orang nang kada bersahur, kada makan. Kenapa? Karena ujar orang tersebut inya masih kanyang. Ya, padahal disuruh. Di situ Rasulullah di dalam hadis yang satunya, walau syurbata ma'in. Jadi bersahurnya itu ujar Rasulullah sekalipun hanya dengan seteguk daripada banyu. Yang misalkan ada orang sebagian koler bersahur. Kenapa? Karena alang-alang. Alang-alang ujarnya. Ya, ini bagi orang yang kada beribadah malamnya. Namun orang beribadah malam nyaman aja sahurnya. Ini koler bangunnya, jadi kenapa? Ambil banyu, yang penting ada ujar Rasulullah dengan niat sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi ya, jangan tinggalkan sahur. Jangan tinggalkan sahur walau hanya seteguk daripada banyu. Alhamdulillah kita sudah hari ini berapa? 14 15. Nah, ya kah? 15 lah. Kita sudah berada di 15 hari. Kerasaan lah. Ya, kerasaan ya kan, haus kerasaan, lapar kerasaan. Ya, apalagi harinya panas banget. Ya, jadi bagus ya kan, makin panas harinya makin banyak pahalanya. Ya, kenapa? Karena banyak sabarnya. Ya, tuhuk mencari di mana nang dingin. Ya, rumah panas semunyaan. Ya, di kamar panas, makinnya panas di kamar, di luar panas, di belakang ya kan, di mana nang nyaman ya kan, di muka WC goreng. Ya, padahal Allah Ta'ala hendak memberi pahala nang luar biasa. Makanya jar Allah Ta'ala kada pantas ya kan siapapun nang membalasnya kecuali aku. Kenapa? Karena hakun aja panas-panas, harinya panas ya kan, hakun aja tetap puasa. Lapar tetap ya kan, haus tetap, wani kada bebubukaan. Wani kada buka kan harinya panas. Nah, inilah jar Allah Ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan hanya aku nang pantas membalasnya. Nah, mudah-mudahan ya kah lapahnya kita puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang pasti janji Allah Ta'ala kada menyalahi akan janjinya dengan limpaha pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haus di dunia jar Allah Ta'ala
karena inya puasa, karena aku, maka orang itu akan dapat jangan kehausan di akhirat. Yang haus di dunia masih kau minum. Ya, namun haus di akhirat banyak apa nang diminum. Ya kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, itu sedikit tentang puasa. Kita menyambung daripada pembicaraan kita yang minggu dulu. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Minggu semalam dicintai kepadaku dari dunia kalian, ujar Rasulullah, ada 3. Yang pertama at-tib, semalam yaitu wangi-wangian. Rasulullah ketujuh wangi-wangian. Ya, karena hendaklah kita juga ketujuh wangi-wangian. Wan nisa, yang kedua semalam adalah perempuan. Rasulullah ketujuh bibinian. Nah, maksud hadis itu bibinian ada almar'atu salihah, perempuan yang salihah. Ya, yang menutup akan auratnya, yang menjaga akan dirinya, yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalakian bang sama Allah Rasulullah juga ketujuh. Wajuilat qurratu aini fis shalah, yang ketiga ujar Rasulullah, dijadikan penyejuk mata aku di dalam sembahyang. Nah, ini Rasulullah ya kah, makhluk nang luar biasa. Ya, yang beribadah ya kah, tanpa memandang sesuatu apa juga pun, manakala ada perintah dari Allah untuk melakukan satu ibadah, maka sidin mengerjakannya. Bahkan orang yang pertama mengerjakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ujar disampaikan oleh Rasulullah, ujar sidin dijadikan penyejuk mataku, yaitu di dalam sembahyang. Berarti sembahyang ini nang paling nyaman digawi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, sampai kita mendengar ya kah daripada Sayyidah Aisyah, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak ya kah dua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah yaitu sembahyang. Ini di luar daripada sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena sembahyang 5 waktu itu wajib. Nah, ini sembahyang sunnah Rasulullah hatta tawarramat, sampai bengkak batis sidin. Ya kah? Namun kita tarawih 20 rakaat ya kah kada sampai bengkak kalau batis nah paling pinggang nang singkal. Ya kah? Rasulullah sampai bengkak, berarti banyak ibadah sidin ini. Bukan sekadar 20 rakaat. Ya, nampak nang disunnahkan sidin, digawi sidin. Ya kah, witir berapa? 11 rakaat, berarti ke-11-nya digawi oleh Rasulullah. Ya, sembahyang duha 8 rakaat, 12 ada nama 12, ya kah, abdalnya 8 rakaat digawi sidin semuanya. Ya kan? Qabliyah ba'diyah digawi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, apa? Karena nang paling nyaman bagi mata hati sidin adalah sembahyang 5 waktu. Sembahyang adalah sembahyang baik 5 waktu atau sembahyang sunnah. Jadi sidin manakala hendak mendapatkan, Rasulullah ini orang yang maha tenang. Ya kan? Hendak supaya nyaman jiwa sidin, maka sidin sembahyang sembahyang. Kenapa? Karena di situ ada ketenangan. Ya kan? Ini Rasulullah, ya kan? Kenapa sidin menyampaikan qurratu aini fis shalah, menjadi penyejuk mataku di dalam di dalam sembahyang, itu adalah penyejuk mataku. Berarti ujar mereka para ulama, ketika kita ada mendapatkan satu masalah, ada masalah, apakah nang maulah kita mau, kenapa orang wah ini nyambat nih tah galau, ya kan? Nah, maka ambil air wudu, sembahyanglah, berhadaplah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, munajat kepada Allah, maka kegalauan hidup kita, kesedihan hidup kita, kesusahan hidup kita akan hilang. Ya kan? Kada percaya? Coba. Ya kan? Sudah guru aja sekaliannya mencobanya. Ya kan? Terus coba, ya kan, qabliyah, ba'diyah, duhanya, witirnya, tasbihnya, ya kan? Nang kita gawi malam nisfu saban setahun sekali tuh. Ya, saya itu aja mah gawi, ini gawi tiap malam gawi. Ya kan, sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, coba aja gawi nang keadaan nang kayak itu, maka orang-orang yang mengerjakan demikian pacangan mendapatkan ketenangan baik dunianya apalagi akhiratnya. Nah, kemudian
Nah, jadi ketika Rasulullah menyampaikan akan itu hadis, hubbiba ilayya salasun fi dunyakum salasun at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salah wa kana ma'ahu, dan ada beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu, sahabat-sahabatnya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan hubbiba ilayya ini dicintakan kepadaku dari dunia kalian ada 3, ujar Rasulullah, ada sahabat-sahabat sidin. Nah, di sini julusan hal keadaan mereka duduk, ada para sahabat duduk berdaan, ya kan? Nah, faqala Abu Bakrin Siddiq. Nah, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit nih tentang Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang kita dengar, ya kan? Yang kita dengar riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam daripada kalangan laki-laki. Orang yang pertama masuk Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dari kalangan perempuan yang ma'ruf kita dengar adalah Sayyidah Khadijah. Perempuan yang pertama kali masuk Islam Sayyidah Khadijah. Laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar. Dari kanak-kanak, nang anum diriwayatakan bahwasanya yang awal-awal masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu awal orang yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Tapi amun diriwayatkan dari sabarataan siapakah nang awal kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Siti Khadijah nang badahulu. Antara Sayyidah Khadijah wan Sayyidina Abu Bakar siapa? Siti Khadijah badahulu. Nah, Sayyidah Khadijah lawan Sayyidina Abu Bakar, kenapa mereka adalah orang yang pertama kali masuk Islam? Karena mereka berdua tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi di mana tahunya Sayyidina Abu Bakar tahu cerita-cerita ya kan tentang kaina tanda-tanda Nabi akhir zaman. Siti Khadijah pun sama. Ya kan Siti Khadijah umur lebih tua daripada Rasulullah berapa? 15 tahun nggak? Ya kan lebih tua daripada Rasulullah. Jadi Siti Khadijah sebelum Rasulullah lahir tahu sudah bahwasanya ini Muhammad pacangan menjadi seorang nabi. Kaitunya Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ini diriwayatkan ya kan nang kita sering mendengar sahibuhu sallallahu alaihi wasallam, temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, di dalam gua. Gua apa? Di dalam gua Sur. Ya kan? Ketika apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah. Ya kan? Ketika hendak berhijrah. Kenapa Rasulullah hendak berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena bersangatannya luar biasa daripada gangguan kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy saat itu sudah bersangatan mengganggu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ini bukan sekadar Rasulullah lagi nang diganggu. Ya kan? Pernah satu keadaan ya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya kan? Ini salah satu daripada orang-orang pembesar Quraisy, ya kan? Kafir Quraisy. Uqbah ini pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang. Ya, ini belum turun ayat Isra dan Mi'raj. Mungkin sembahyangnya dalam keadaan duduk atau nang kayak apa? Ya kan? Jadi ketika ada keharatan sembahyang datang Uqbah. Menapa Uqbah mengambil akan ridanya? Diambil Uqbah ridanya, orang Arab tuh ya kan bersorban ya, sorban kadang di bahu, kadang di mana, orang Arab adat orang Arab. Nah, jadi Uqbah bin Mu'ayyid datang kepada Rasulullah. Menapa Uqbah bin Mu'ayyid diambilnya oleh Uqbah bin Mu'ayyid akan sorbannya, dililitakannya di gulu Rasulullah. Nah, ini orang-orang bahari terhadap ulama mereka, bukan ulama lagi terhadap nabinya. Perlakuan mereka terhadap nabinya, ambil sorban, dililitakannya di gulu Rasulullah, ditarik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ditariknya sampai Rasulullah kada kau berhinak. Nah, di sini datang Sayyidina Abu Bakar. "Woi ya Uqbah," ujar Sayyidina Abu Bakar. "Hei Uqbah bin Abi Mu'ayyid, celaka engkau." Kenapa? Apakah engkau ingin membunuh orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya? Ranai Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini Sayyidina Abu Bakar.
Ya kan? Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Jadi ketika melihat yang demikian, maka mahiau kepada Uqbah, "Hei Uqbah, celaka engkau. Engkau hendak menyakiti orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah." Maka dilepas oleh Uqbah, maka larilah itu Uqbah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini bukan sekadar kawan, bahkan melindungi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nang masyhur kisah sidin, ujar Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsi, yakah diriku, wa mali, hartaku." Sayyidina Abu Bakar mengorbankan jiwa, raganya, hartanya, bahkan di dalam satu riwayat yakah keluarganya. Bahkan keluarganya dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jiwa aku, harta aku, dan keluarga aku untuk engkau wahai Rasulullah. Ya kan? Nafsi wa mali wa ahli fidaka. Ya kan? Jadi diriku, harta aku, keluargaku, gasan tebusan bagi engkau. Pokoknya bila engkau kada berharta, ambil ke rumahku. Engkau perlu pertolongan, hiau aku. Bila aku kada kawa, panggil keluargaku. Ini Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa mengorbankan jiwa dan raga hartanya untuk apa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini tadi kembali kisah kepada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena gangguan orang musyrik, orang kafir Quraisy saat itu di kota Mekah sudah keterlaluan dan mereka hendak membunuh akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya orang nang celaka di dunia dan di akhirat adalah orang nang membunuh para nabi. Itu orang nang celaka. Ya. Nah, jadi ketika hendak membunuh, maka di waktu malam, ya kan, Sayyidina Abu Bakar musyawarah lawan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya, maka ujar Sayyidina Ali, "Kayak ini aja wahai Rasulullah, ya kah pada malam hari ini juga ya kah pian berhijrah. Kenapa? Karena esok mau dikejar atau mau sekarang juga nih. Ya, mau orang kafir Quraisy membunuh akan engkau. Nah, ini namaulah Rasulullah hijrah. Nah, jadi ketika Rasul pada malam hari, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya kah menggantikan guring di kaguringan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah keluar bersama Sayyidina Abu Bakar. Ya, nampak saddau wa min anfusihim saddau wa min khalfihim. Ingatlah ya kan di dalam surah Yasin dah, ya kan dibacakan itu oleh Rasulullah, maka ditaburkan oleh Rasulullah ya kan pasir, maka orang-orang kafir Quraisy taguringan hendak menjaga Rasulullah keluar. Ada bacaannya itu di dalam surah Yasin. Maka keluarlah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi ketika sesudah keluar ya sampai di sampai di Gua Sur. Di situ Rasulullah istirahat. Nah, di sini Sayyidina Abu Bakar, ujar Sayyidina Abu Bakar manakala sampai ke Gua Sur. Ujar Sayyidina Abu Bakar manakala sampai di muka gua, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kekasihku, wahai orang yang kucintai, tunggu dulu, pian jangan masuk." Ya, ini Rasulullah kada diberikan Sayyidina Abu Bakar untuk masuk ke dalam Gua Sur. Ya kan, kenapa? Karena guanya kada pernah lagi dimasuki oleh siapa juga pun. Ya kan, karena baru pertama menemukan Gua Sur. Nah, di situ ujar Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Muhammad, kaina dulu pian masuk. Aku nang dahulu masuk." Ya kan? Ini mengorbankan jiwanya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, amun pian masuk badahulu, kalau ku ada ular, amun dipatuknya pian nang dipatuk ular. Amun ada binatang buas, bila pian badahulu masuk, maka pian nang badahulu diikutnya." Ya kan? Maka ujar Sayyidina Abu Bakar, ya kan, "Sekarang ulun dulu masuk." Maka masuklah Sayyidina Abu Bakar, ya kan, pas ternyata kada ada binatangnya, dibersihi oleh Sayyidina Abu Bakar. Masyhur kisah nih, ya kan. Habis itu Habis itu ada lubang-lubang nang kita masyhur, ya kan, dicarik oleh Sayyidina Abu Bakar kain-kain sidin sehingga habis tinggal dua lubang. Ya kan. Demi kekasihnya Sayyidina Abu Bakar rela menutup dua lubang itu dengan dua kaki sidin. Ditutup dengan dua kaki. Yang tutupi oleh Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan bahunjur, tutupi sidin.
ya kan? Setelah merasa aman Sayyidina Abu Bakar di dalam keadaan lagi pacangan yang mengganggu terhadap Rasulullah, maka ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan masuk. Ini waktu dikejar oleh kafir Quraisy bersungkup di gua Sur. Maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di situ mereka taguringan. Dan pada malam itu juga, ya kan, orang kafir Quraisy sampai menunti. Ya, sampai menanti ada melihat bahwa sudah sehari atau 2 hari sampai kafir Quraisy ke Gua Sur. Ya kan? Tapi melihat kadada bekas jejak kaki, kadada bekas betis di muka. Jadi ujar kafir Quraisy, kada mungkin sampai ke sini jauhnya Muhammad lari. Man. Ya kan, belum sampai ke Madinah nih. Dikejar oleh kafir Quraisy. Nah, di situ Rasulullah, ya kan, di mana di perjalanan dikapung oleh Surakah. Di kampung Surakah di sini, Surakah mengapung, ya kah, lawan kuda di perjalanan sebelum sampai ke Gua Sur. Jadi manakala dikapung oleh Surakah, ya, sampai pada Rasulullah hendak dibunuhnya. Kenapa? Karena ujar kafir Quraisy, ujar Abu Jahal, siapa yang kawa menyerahkan Nabi Muhammad hayyan au maitan, hidup atau mati, ya kah, makanya pacangan mendapatkan harta nang luar biasa. Pokoknya ujar Abu Jahal dan sahabatnya, siapa nang kawa mendapat Muhammad hidup atau mati, makanya dapat harta nang banyak, dijanjikan. Ya kan? Surakah mendengar itu, ya kah, duit kata dapi ada hari raya Parak. Ya. Akhirnya Surakah menapa? Akhirnya Surakah hendak mendapatkan Nabi Muhammad. Ya kan? Tapi di perjalanan, ya kan, ketika Surakah hendak menangkap Nabi Muhammad, batis kudanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Tajungkang Surakah. Ya, napa ujar Rasulullah, kada apa, ya kan? Bebulik pulang Surakah. Kada apa ujar Surakah, bebulik bahasa. Habis itu napa? Bebulik pulang, kisah bebulik. Ya, habis itu bebulik lagi bahasa, hendak menimpas, ya kan, hendak membunuh Rasulullah. Tenggelam lagi batis kudanya. Ya kan? Sampai ketiga kali, maka napa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Surakah kada bapak, ya kah, buka Surakahnya kada nih. Ya, buka Surakah sampai ke kota Mekah, hendak belapur. Ya kah? Kan tadi hidup atau mati, atau bila kada kau menangkap juga sah barakan barang di mana Muhammad. Ya, ujar Abu Jahal, kina kami nang menangkapnya. Ya, tapi Surakah setelah 3 kali mendapat keampunan dari Nabi Muhammad, ujar Surakah, mulai saat ini aku kada hendak mahabarakan, pulang. Ya kan? Padahal tahu nih di mana Rasulullah, Surakah kada memadahkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa hari satu riwayat bahwasanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Sur itu selama 3 hari. Nah, selama 3 hari jiwa Sidin dikorbankan Sidin. Yang kedua yang dikorbankan Sidin adalah keluarga Sidin. Ya kan? Siapa keluarga Sidin? Adalah anak daripada Asma, ya kan? Anak daripada Asma binti Abu Bakar atau Asma binti Abu Bakar, atau sanak daripada Sayyidah Aisyah, Abdullah ngarannya, Abdullah bin Abu Bakar. Ya kan? Nah, jadi Abdullah ini lawan Asma binti Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang berdua ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengantari akan makanan. Abdullah mahabarakan kayak apa keadaan kota Mekah. Siapa? Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, untuk mengantari makanan tiap pagi dan sore. Nah, khodamnya, ya kan, menurut satu riwayat Amir, ya kan, Amir, khodamnya Sayyidina Abu Bakar disuruh oleh Sidin untuk apa? Untuk mengembala kambing. Kan? Ya kan, khodam ini sama harta, ya kan. Jadi anak dikorbankan, harta dikorbankan, diri dikorbankan untuk Rasulullah. Ini sahabat. Jadi pantas Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan yang luar biasa, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abdullah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila tiap hari, ya kan, tiap hari mulai kota Mekah mendengarkan kayak apa nih? Apakah masih mencari kafir Quraisy akan Rasulullah? Jadi kena hari apa? Bila subuh, siapa Abdullah ini bulik, ya bulik. Saman Asma, anaknya Sayyidina Abu Bakar bulik ke kota Mekah, mendengarkan kabar nang kayak apa? Kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kafir Quraisy masih hendak menangkap atau tidak? Apakah masih mencari atau kada? Jadi kena bila sore Asma mengantar makanan, Abdullah membawakan kabar, ya kan? Lawan siapa? Si khodamnya,
ya kan, budaknya membawa bawa kambing. Nah, jadi bila mendatangi Gua Sur, bertiga ini beririt, ya kan, atau mungkin satu-satu supaya jangan ketahuan. Ya kan? Jadi bila sampai ke Gua Sur, disampaikan kayak apa tadi kabar di Mekah, kayak apa kelanjutannya, ya kan? Siapa Rasulullah menakuni akan Abdullah daripada anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ya kan? Masih wahai Rasulullah, keadaan kafir Quraisy masih mencari pian, hendak menangkap pian, hendak membunuh pian, masih seperti semalam kabarnya. Ya kan? Sayyidina Asma binti Abu Bakar mengantari makanan. Nah, ini seandainya kafir Quraisy mengiringi nang berdua ini, ya kan? Ini Sayyidina Abu Bakar dibunuh mereka, Rasulullah dibunuh mereka, Abdullah anak Sayyidina Abu Bakar dibunuh, Asma dibunuh, sekeluargaan dibunuh oleh kafir Quraisy. Kenapa? Karena melindungi Nabi Muhammad. Nah, ini difa'uhu, ya kan, daripada melindunginya Rasulullah, menjaganya Rasulullah sampai keluarganya. Dan khadamnya tadi yang membawa kambing itu pun, ya kan, dibunuh oleh kafir Quraisy. Nah, tapi ya kan, ada pengarannya nih, politiknya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sebelum mereka ke Gua Sur, mereka sudah merencanakan sesuatu. Jadi ujar Rasulullah, karena setiap kali Asma dan Abdullah bin Abu Bakar mengantar makanan, menyampaikan kabar, engkau wahai pembantu bawa kambing. Supaya apa? Supaya jejak kaki kada ketahuan. Ya, supaya kada ketahuan kafir Quraisy, jadi bawa kambing. Jadi ketika berjalan batis kambing, jadi bila bulik batis kambing nang ada. Jadi kada ketahuan bahwa mereka sedang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Ya kan? Hamali wa nafsi bidaka, diriku, hartaku gesan engkau wahai Rasulullah. Ini Sayyidina Abu Bakar ujar apa di dalam hadis Rasulullah, jikalau kalian menafkahkan harta kalian, dunia beserta isinya, maka nafkah kalian, sedekah kalian kada sama walau hanya sejumput daripada pemberian Sayyidina Abu Bakar. Kita bersedekah, ya kan, sepiring nasi. Beda Sayyidina Abu Bakar bersedekah sepiring nasi. Bersedekah sepiring nasi, lawan kita bersedekah seluruh dunia beserta isinya. Ujar Rasulullah, beda pahalanya lawan nang sepiring nasi daripada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ikhlasnya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar kadang mengharapkan pembalasan hanya kepada Allah. Ya kan, ini Rasulullah SAW memuliakan akan Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah khalifahnya Rasulullah. Nah, ketika mereka duduk dengan Rasulullah SAW, ujar Rasulullah, di saat dicintakan kepadaku tiga. Ujar Rasulullah, maka ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, ulun pun ada tiga juga. Ya kan? Rasulullah tiga, ujar Sayyidina Abu Bakar, ulun tiga juga. Ya kan? Hubbiba ilayya min dunyana, dicintai kepadaku daripada dunia kami wahai Rasulullah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, salasun, ulun tiga juga. Ya, nang apa diantaranya ampun Sayyidina Abu Bakar? Ujar Sayyidina Abu Bakar, yang pertama, an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Ya kan? Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, yang dicintakan kepadaku di dunia ini adalah melihat kepada wajah mulia engkau wahai Rasulullah. Ini jelas. Ya, jadi ketika melihat muhafian, ini adalah yang paling aku cintai di dunia. Jadi pantas murafaqah Sayyidina Abu Bakar, orang nang kada kau pisah lawan Rasulullah. Sampai Rasulullah hijrah pun Sayyidina umpat. Ketika dikejar musuh Sayyidina umpat. Jadi kenapa? Ujar Sayyidina Abu Bakar, nang paling dicintai waktu hidup di dunia ini adalah melihat muha engkau. Ya kan? Ini melihat muha Rasulullah, ya kan? Nang luar biasa. Ya kan? Eloknya luar biasa, indahnya luar biasa. Barang siapa melihatnya jatuh cinta. Melihat muha Rasulullah. Ya kan? Bila melihat sudah wajah Rasulullah, maka jatuh cinta, dan inya kada mencintai nang ngalih untuk mencintai nang lain. Bila sudah melihat wajah Rasulullah, maka cintanya hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar melihat wajah Sidin,
maka disitulah ujar Sayyidina Abu Bakar nang paling aku cintai. Makanya ya kah ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ya kah ada di antaranya yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk dibutakan matanya. Yang ini para sahabat, ya kan? Bahkan ya kan ketika wafatnya Rasulullah ada juga di kalangan mereka ya kan yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Ini ada salah satu di antara sahabat ya kan berdoa, wahai Rasulullah, ya kan butakan mata aku supaya apa? Supaya orang yang terakhir kulihat saat ini adalah muhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu permintaan para sahabat. Ya kan? Ada di antara yang lain lagi, ya Allah wafatkan aku supaya yang terakhir kulihat hari ini adalah wajahnya Rasulullah. Kenapa? Karena indahnya luar biasa. Ya kan? Nang kayak sehingga para syair-syair yang kita dengar di mana di Maulid berjanji, ya kah di Maulid Al-Habsyi, di Maulid ya kah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Ya kan? Ini wajahnya Rasulullah. Mereka hanya kawa menggambarkan engkau wahai Rasulullah laksana matahari. Kada ada bandingannya. Bahkan lebih daripada matahari. Anta badrun, engkau adalah rembulan. Malam 15 bagusnya bersih bulan. Gerhana kemarin tadi, ya kan? Bagus bersih bulan, indah luar biasa, ya kan? Ini mereka kawa mengungkapkan hanya sampai situ. Engkau kayak rembulan, engkau kayak matahari, engkau laksana ini. Itu indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melihatnya, man ra'ahu, barang siapa melihatnya, ahabbahu, ini saya mencintainya. Ini Rasulullah. Ya, kayak apakah seandainya kita dilihat akan mudahan melihat ya keberadaan amin ya rabbal alamin. Ini muha sidin. Ya jangankan apa muha. Ya, jadi ujar mereka para ulama ahli sufi, para orang-orang nang asyik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Nabi Muhammad saja udah nyaman. Ya, Nabi Muhammad tuh dihiau dengan lembut. Allahumma salli ala Muhammad ya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, lembut, nyaman, ya kan? Dengan nang tinggi, ya Muhammad, mengancang, Habibi Muhammad, Muhammad, dengan kencang, makin nyaman. Namun ngaran kita dihiau ya kan? Ya kan? Nah, namanya Nabi Muhammad, ya kan? Ini ngaran belum melihat wajah. Ya, belum melihat wajah, hanya menyebut nama sudah nyaman. Ya kan, bagaimana orang melihat wajahnya? Ya kan, man ra'ahu, barang siapa melihat wajah Rasulullah, ahabbahu, ini saya mencintainya. Ya kan, bila sudah melihat jatuh cinta, tapi bila sudah duduk lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya tenang hatinya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah ada. Ya, nah kayak ini sekarang kita kayak apa nih? Ya, maka perbanyaklah salawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah qurratu aini. Ya, amun Rasulullah qurratu ainuhu fi shalah. Ya kan, kesejukan hati dan mata sidin di dalam sembahyang kita bang. Kesejukan hati kita di dalam bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, pasti tenang. Pasti tenang, pasti mendapatkan kelezatan, pasti mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi itu ujar Sayyidina Abu Bakar, dicintai terhadapku dunia adalah melihat kepada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ya, pernah salah seorang sahabat duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sama, ya percis malam 14 atau malam 15 pas indah-indahnya rembulan. Yang waktu bulan bagus banget. Harinya sejuk, duduk lawan Rasulullah. Ya kan? Jadi ujar sahabat ya kan, satu riwayat Muaz bin Jabal. Ya kan? Jadi kulihat akan rembulan, bagus banget. Bulan nih indahnya luar biasa, malam 14 sejuk ya kan. Tapi manakala kulihat wajah Rasulullah ternyata lebih indah daripada rembulan. Ya kan? Atau kita ini misal kita kemana, ke pegunungan, naik ke gunung, kan hijau bagus, pemandangannya luar biasa. Ya kan? Bagus, tapi manakala melihat wajah Rasulullah lebih elok daripada yang demikian. Jelas
Kenapa? Karena semuanya ya kan tercipta daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan dari nur Rasulullah, rembulan dari nur Rasulullah, matahari dari nur Rasulullah, napa haja nang elok dari nur Rasulullah. Ketika kita melihat Rasulullahnya, maka yang lain hanyalah napa? Hanya percikan-percikan dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, yang dicintai kepadaku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man ra'ahu fid dunya fasay man yarani fid dunya fasayarani fil akhirah. Barang siapa melihat aku di dunia, makanya selagi akan melihat aku di akhirat. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, napa ujar Sayyidina Abu Bakar nang paling aku sukai wa infaqu mali ala Rasulillah. Yang kedua adalah menafkahkan harta aku atas Rasulullah. Ini sama lawan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sebelum dikawini oleh Rasulullah, ujar Sayyidah Khadijah, ini hartaku wahai Muhammad, wahai suamiku, ini hartaku. Setelah pian kawini, yakah ini harta pian. Ya, ini harta pian. Sayyidina Abu Bakar sebelum kenal dengan Rasulullah, sesudah kenal dengan Rasulullah, apalagi sudah dekat, maka samunyaan ujar Sayyidina Abu Bakar adalah gasan pian. Hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa antakuna ibnati, dan bahwa adalah anakku ujar Rasulullah, tahta Rasulillah, dikawini oleh Rasulullah. Siapa anaknya Sayyidina Abu Bakar? Yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi nama Sayyidina anaknya Sayyidina Abu Bakar yaitu Sayyidah Aisyah dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nang tiga. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, tiga ini adalah nang paling aku sukai di dalam duniaku. Aku kawa melihat Rasulullah, aku kawa menggunakan hartaku untuk Rasulullah, dan kawa anakku ya kan ku beriakan ya kan gasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat betapa cintanya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nang kawulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita barataan. Kawa yakah kita mengumpati Sayyidina Abu Bakar mencintai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, dan kawa kita menggunakan harta kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kayak apa kita supaya menggunakan harta kita, jiwa kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menggunakan jiwa kita, yaitu ketika ada perintah dari Rasulullah sembahyang kita sembahyang, ada perintah puasa kita puasa, itu di antara di antara cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada berkah bagi kita berataan, amin amin ya rabbal alamin. Mudahan kita disehatkan, panjang umur, murah rezeki, sehingga dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Idul Fitri, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن واجتنا بالآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا والنبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل محمد اللهم صل عليه سلم اللهم صل على عليه وسلم. تقبل الله منكم منا. الحمد لله.